Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maide Sianidula dengan NIM D1B1222309. Saya dari Universitas Mega Rizky Makassar, Prodi S1 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang farmasi industri. Apa itu farmasi? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi, serta pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya, serta penggunaan yang aman. Farmasi dalam bahasa Yunani yaitu farmakon, yang berarti medika atau obat. Sedangkan ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Industri farmasi berdasarkan aturan BPOM 34 tahun 2018 tentang CPOB, sekelompok orang dan modal yang memiliki usaha serta izin yang telah menyesuaikan pada persyaratan undang-undang dalam melaksanakan aktivitas produksi bahan obat dan obat disebut dengan industri farmasi. Tiap-tiap badan usaha yang mendirikan industri farmasi diwajibkan mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Cara pembuatan obat yang baik berdasarkan peraturan BPOM 34 tahun 2018 mengenai CPOB merupakan pedoman yang memiliki tujuan dalam penjaminan mutu agar diproduksi selalu konsisten, memenuhi ketentuan yang sudah tetap serta penggunaannya memiliki tujuan yang disebut juga dengan cara pembuatan obat yang baik. Ruang lingkup CPOB mulai dari aspek quality control serta produksi. Saat proses produksi obat, pengawasan keseluruhan sangat berpengaruh dalam penjaminan konsumen mendapatkan obat yang memiliki kualitas tinggi. Dilarang memproduksi produk secara sembarangan karena dipergunakan sebagai penyelamatan jiwa ataupun menyembuhkan ataupun menjaga kesehatan. Selanjutnya, aspek CPOB. Dalam fabrikasi obat, jika produk jadi semata-mata lulus saja dalam rangkaian uji itu tidak cukup. Namun, yang sangat berpengaruh dalam kualitas yang wajib terbentuk di dalam suatu produk. Kualitas produk bergantung oleh bahan pengemas, bahan awal, pengendalian mutu, dan proses produksi bangunan. Personalian yang turut terlibat dalam peralatan yang digunakan. Selanjutnya, cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Yang pertama, bangunan dan fasilitas. Dalam produksi obat, sebaiknya mempunyai struktur bangunan serta posisi yang layak dan menyesuaikan keadaan serta dipelihara dengan baik untuk mempermudah penerapan kegiatan yang teratur. Posisi serta skema ruangan wajib terbuat semirip mungkin agar meminimalisir resiko terbentuknya kesalahan cemaran dan mempermudah bersih-bersih, sanitasi serta pemeliharaan yang efisien buat menjauhi penimbunan debu ataupun kotoran serta akibat lain yang bisa merendahkan kualitas obat. Yang kedua, personalia. Kewajiban industri farmasi dalam menyediakan personil yang memiliki kualifikasi serta jumlah yang memadai dalam melaksanakan tanggung jawab serta peran masing-masing berbeda dengan sesuai porsinya. Semua personil sebaiknya paham mengenai aspek CPOB, wajib diberi training, cakupan personil
adalah pemimpin Departemen Produksi, pemimpin Departemen Pengawasan Mutu, dan pemimpin Departemen Manajemen Mutu. Yang ketiga, peralatan. Peralatan yang dipakai untuk produksi obat harus memiliki konstruksi dan struktur yang benar, skala dan posisi penempatan yang sesuai, serta memenuhi syarat untuk memastikan bahwa mutu obat terjamin sesuai dengan keseragaman desain dan batch, serta mudah dibersihkan dan dirawat. Yang keempat, pereaksi dan media perbenihan. Penerimaan atau produksi regen dan media benih harus didokumentasi. Regen serta media kultur benih yang disiapkan di laboratorium harus mengikuti langkah kegiatan yang dituliskan serta memiliki penandaan yang sesuai. Baku pembanding. Baku pembanding harus menjadi tanggung jawab personil yang ditunjuk. Baku pembanding harus digunakan sesuai dengan uraian dalam monografi yang relevan. Semua baku pembanding harus disimpan dan ditandatangani dengan benar agar tidak mempengaruhi kualitasnya. Yang keenam, penandaan. Tanggal penerimaan setiap bahan seperti regen dan bahan pembanding yang digunakan untuk kegiatan pengujian harus dicantumkan pada wadah. Penggunaan dan instruksi penyimpanan harus diikuti. Dalam beberapa kasus, perlu dilakukan uji identifikasi atau uji lain pada regen setelah diterima atau sebelum digunakan. Selanjutnya, peranan fungsi apoteker. Yang pertama, memastikan penerapan dan jika perlu dibuat sistem mutu. Yang kedua, berpartisipasi dalam atau memprakarsa pembuatan manual mutu perusahaan. Dan yang ketiga, memperkarsai dan mengawasi audit internal atau inspeksi diri secara teratur. Yang keempat, mengawasi fungsi Departemen Kendali Mutu. Yang kelima, memperkarsai dan berpartisipasi dalam pelaksanaan audit eksternal. Dan yang keenam, memperkarsai dan berpartisipasi dalam rencana validasi. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan teknis atau regulasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM terkait kualitas produk jadi untuk mengevaluasi kualitas produk dan proses produksi secara berkala. Dan yang ke-8, memastikan bahwa personil departemen terus dilatih sesuai kebutuhan setiap orang.